Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan artikel isu-isu strategis manajemen publik, yaitu indikator kualitas kinerja aparatur sipil negara. Materi yang pertama ada isu strategis. Kenapa isu strategis itu sangat penting? Karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis. Pengambilan keputusan politis selalu beranjak dari isu-isu. Perencanaan strategis dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan dengan cara membingkai isu-isu yang penting dan mengirim isu-isu itu ke pengambilan keputusan kunci. Ketika isu strategi berhasil diidentifikasi, maka selanjutnya disusun kerangka rincinya dalam beberapa subsekuensi, beberapa keputusan dan kerangka aksi. Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan lebih mudah diterima dan berlanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Konsep isu strategis. Isu strategis adalah sebuah kondisi atau perkembangan atau peristiwa atau juga tren yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Isu strategis itu tidak selalu identik dengan masalah, karena kondisi yang digambarkan dalam isu strategis tersebut tidak selalu bermuatan atau bernuansa negatif. Isu strategis baru akan menjadi masalah apabila tidak mendapat respon yang tepat dari konteks isu strategis. Menurut Dan, pada tahun 2000 membagi tingkatan isu strategis berdasarkan kompleksitas ke dalam 4 tingkatan, yaitu isu-isu utama, isu-isu sekunder, isu-isu fungsional, dan isu-isu minor. Isu-isu utama ini berhubungan dengan pertanyaan mengenai misi lembaga dan secara komposisi terbesar, isu ini hanya ditemui di level pemerintahan tertinggi dan hanya digunakan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Yang kedua yaitu isu-isu sekunder. Isu-isu sekunder berisi prioritas-prioritas program dan definisi kelompok-kelompok, sasaran, dan penerima dampak. Nah, isu ini terletak pada tingkat instansi pelaksana program pemerintah pusat dan dalam porsi yang lebih besar digunakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Yang ketiga yaitu isu-isu fungsional. Isu-isu fungsional berisi memasukkan pertanyaan-pertanyaan seperti anggaran, keuangan, dan usaha untuk memperolehnya. Isu ini digunakan pada tingkatan program maupun proyek dengan komposisi yang sama antara kebijakan strategis dengan kebijakan operasional. Yang keempat yaitu isu-isu minor. Isu-isu minor ini meliputi personal, staf, keuntungan bekerja, waktu liburan, jam kerja, dan petunjuk pelaksanaan serta peraturan. Isu ini digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tingkatan proyek-proyek spesifik dengan komposisi dominasi kebijakan operasional. Yang selanjutnya ada konsep kinerja aparatur. Yang pertama, penilaian kinerja kerja aparatur sipil negara berdasarkan akuntabilitas yang dihasilkan dalam pelayanan masyarakat. Kepastian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena belum adanya SOP atau standar operasional pelayanan yang dimiliki pada kantor kecamatan Long Ikis. Rusaknya beberapa komputer, kurang baiknya sinyal internet, serta pemadaman listrik yang tiba-tiba tentunya menjadi kendala bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal yang seperti itu haruslah dibenahi agar dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, adanya penilaian kinerja kerja aparatur sipil negara berdasarkan responsivitas yang dihasilkan dalam pelayanan masyarakat. Dari segi responsivitas dalam memberikan rasa nyaman kepada masyarakat masih belum bisa dikatakan baik, karena beberapa hal diantaranya ruang tunggu yang terpapar sinar matahari langsung tentunya membuat tidak nyaman bagi masyarakat yang melakukan pelayanan. Daya tanggap pegawai yang menjaga juga kurang berkompeten karena dijaga oleh anak sekolah magang yang belum mengerti bagaimana membuat rasa nyaman bagi masyarakat yang melakukan pelayanan.
Yang selanjutnya yaitu tentang penilaian kinerja kerja aparatur sipil negara berdasarkan responsibilitas yang dihasilkan dalam pelayanan masyarakat. Dari segi responsibilitas, anggapan masyarakat yang mengira pihak kecamatan memberi pelayanan yang berbelit-belit karena persyaratan yang kurang lengkap. Hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak kecamatan kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang rumahnya di desa-desa yang jauh. Bagaimana cara melakukan pelayanan di kecamatan dan prasyarat apa saja yang harus dibawa, agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada pihak kecamatan yang dipandang mempersulit masyarakat yang melakukan pelayanan. Yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan akuntabilitas yang dihasilkan dalam pelayanan masyarakat. Dari segi akuntabilitas kantor, Kecamatan Longikis bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat yang mereka berikan. Adanya pengevaluasian juga membuktikan bahwa Kecamatan Longikis terus meningkatkan pelayanan mereka kepada masyarakat secara terus-menerus. Namun, di sini ada kekurangan, tidak adanya wadah untuk masyarakat memberikan kritik dan saran hasil kinerja aparatur sipil negara. Faktor pendukung aparatur sipil negara di Kecamatan Longikis dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi isu strategis. Pada prinsipnya, mengidentifikasi isu strategis adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan secara akurat, jujur, faktual, dan berdasarkan data berkaitan dengan kondisi lingkungan organisasi, baik itu internal maupun eksternal, yang berdampak terhadap strategi dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasi isu strategis, Bryson mengemukakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu isu strategis harus dijabarkan secara singkat, harus disertai argumen yang menyatakan bahwa isu tersebut strategis, tingkatan strategis masing-masing isu strategis, serta konsekuensi dari kegagalan merespon isu strategis. Hasil kerja berdasarkan faktor pendukung kinerja aparatur yang ada dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung di kantor Kecamatan Longikis dari sisi fasilitas yang sudah ada terbilang sudah cukup, serta sumber daya manusia yang ada sudah terampil dan telaten dalam menangani masyarakat yang ingin melakukan pelayanan di kantor Kecamatan Longikis. Itulah merupakan faktor pendukung dari kinerja aparatur sipil negara dalam pelayanan masyarakat pada kantor Kecamatan Longikis di Kabupaten Pasir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.